berbagai isunya dan seusai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Trump ini kembali menunjukkan berbagai reaksi dan tekanannya, khususnya di negara-negara kawasan yang diketahui bekerja sama penuh dengan rival negara Paman Sam ini. Dan menilik berbagai reaksi keras Trump, terkuak juga ternyata ada satu tujuan yang sedang ingin Trump bangun Tribuners. Jadi pada Rabu 7 Januari 2026 lalu, Trump ini mengaku ingin meningkatkan anggaran pertahanan hingga 50% di tahun depan. Disebutkan nantinya anggaran pertahanan AS tahun depan ini diharapkan menjadi 1,5 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 25.000 triliun. Nah, peningkatan ini disebut sebagai upaya untuk mengatasi masa-masa sulit dan berbahaya. Bahkan tujuan ini dilakukan demi kebaikan negara Amerika Serikat, sebutnya. Trump menjelaskan bahwa hal ini akan memungkinkan Amerika Serikat untuk membangun militer impian yang diklaim telah lama menjadi hak Amerika Serikat. Dan yang lebih penting, Tribuners, kabarnya bakal menjaga mereka ini tetap aman dan juga terjaga terlepas dari musuh manapun. Nah memang Tribuners, sejak kembali menjabat ini Trump kerap menggunakan kekuatan militer termasuk operasi khusus untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Bahkan setelah operasi militer di Venezuela pun ia juga melemparkan ancaman kepada banyak negara termasuk Kolombia, Kuba dan juga Iran. Jadi Trump mengatakan terkait peningkatan ini dimungkinkan karena pendapatan dari tarif besar-besaran yang telah ia kenakan. Karena berdasar fakta pula, Amerika Serikat saat ini menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia. Penambahan anggarannya sendiri ini hingga 1,5 triliun dolar Amerika Serikat dan akan mendorong pengeluaran keuangan Washington untuk angkatan bersenjatanya semakin jauh di depan para pesaingnya yang bisa kita sebut seperti China dan Rusia ya Tribuners. Kendati demikian, hal itu juga dapat memicu perlombaan senjata dengan negara-negara tersebut. Dan memang pengumuman Trump tentang peningkatan anggaran militer Amerika Serikat ini muncul setelah sekutu NATO berkomitmen tahun lalu untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2025 sebagai tanggapan atas tekanan dari Presiden Amerika Serikat. Trump ini juga sempat mengkritik terkait keuntungan besar bagi para kontraktor pertahanan yang menurutnya gaji ini harus dibatasi hingga 5 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian kabarnya ini juga akan melarang pembelian kembali saham dan dividen sampai masalah-masalah ini diperbaiki. Hingga pengumuman itu mengejutkan pasar Tribuners, bahkan menyebabkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di sektor pertahanan seperti Lockheed Martin dan General Dynamics ini turun lebih dari 4%. Bahkan untuk Northrop Grumman bahkan kehilangan lebih dari 5%. Trump sendiri secara khusus menargetkan Raytheon Tribuners karena dianggap paling tidak responsif terhadap kebutuhan Amerika Serikat dan paling lambat dalam peningkatan volume produksinya. Ia pun meminta Raytheon ini harus meningkatkan investasinya di pabrik dan peralatan serta mengancam akan kehilangan bisnis dari pemerintah Amerika Serikat jika Raytheon ini tidak mematuhinya. Kemudian seusai penangkapan Maduro, Trump ini tidak hanya mengintervensi Venezuela Tribuners. Hubungannya dengan negara Kolombia ini juga sempat memanas seperti yang sudah Norma sebutkan juga di awal tadi ya. Nah, Presiden Kolombia Gustavo Petro ini dituduh terlibat perdagangan narkoba tanpa memberikan bukti konkret serta menjatuhkan sanksi finansial kepada sang presiden beserta keluarganya. Bahkan Trump mengancam Kolombia ini bisa saja bernasib sama seperti Venezuela. Kemudian menanggapi ancaman tersebut, Petro ini awalnya menunjukkan sikap konfrontatif Tribuners. Pada Senin 5 Januari lalu, ia menyatakan sikap mengangkat senjata demi menghadapi ancaman Amerika Serikat.
Presiden berusia 65 tahun ini juga sempat menyerukan demonstrasi nasional di seluruh Kolombia pada Rabu sebagai bentuk protes. Dan pada 7 Januari 2026 pun akhirnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk bertemu di Gedung Putih. Nah, rencana pertemuan ini dikonfirmasi langsung Trump setelah keduanya melakukan pembicaraan melalui telepon. Dan ini merupakan komunikasi pertama mereka, Tribuners, sejak Trump ini kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025. Melalui unggahan di platform Truth Social miliknya, politisi Republik berusia 79 tahun ini mengatakan untuk jadwal bertemu dengan Petro ini tengah diatur dalam waktu dekat. Dan kepada para pendukungnya, Petro ini menyatakan niat untuk memenuhi undangannya ke Gedung Putih. Jadi ia menekankan betapa pentingnya memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara yang selama ini memiliki sejarah panjang kerjasama militer dan juga ekonomi. Tribuners, untuk gerak langkah Trump sendiri tidak hanya sampai di situ saja. Jadi terbaru Amerika Serikat ini menyita sebuah kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela setelah melacaknya melintasi Samudra Atlantik. Komando Eropa Amerika Serikat mengumumkan penyitaan ini melalui unggahan media sosialnya pada Rabu. Reuters juga melaporkan bahwa kapal tanker ini awalnya bernama Bella 1 dan telah dikenai sanksi Amerika Serikat pada 2024 karena diduga menjadi bagian dari armada bayangan pengangkut minyak ilegal. Nah, operasi penyitaan ini dilakukan oleh penjaga pantai Amerika Serikat dengan dukungan militer termasuk pasukan khusus. Dan menurut sumber Reuters, kapal tanker tersebut berada sekitar 190 mil di selatan Islandia ketika disita. Dari data pelacakan Marine Traffic menunjukkan bahwa kapal ini sempat berbelok tajam ke selatan Tribuners sebelum akhirnya ditemukan oleh petugas. Dari CNN pun melaporkan, pasukan Navy SEAL diterjunkan ke kapal dengan bantuan helikopter dari Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 Angkatan Darat Amerika Serikat. Dari Pentagon pun menolak memberikan komentar rinci tentang penggunaan pasukan operasi khusus. Yang dalam pengejarannya ini, awak kapal sempat mengecat bendera Rusia di lambung dan mengklaim berlayar di bawah perlindungan Moskow. Nah, tak lama kemudian kapal tersebut tercatat dengan nama baru yaitu Marinera dalam daftar kapal Rusia. Dari Rusia sendiri mengecam terkait penyitaan ini, Tribuners. Kementerian Perhubungan Rusia menyebut tindakan Amerika Serikat ini melanggar hukum maritim internasional dan juga kebebasan navigasi. Nah, sedangkan Amerika Serikat menegaskan tidak mengakui klaim kewarganegaraan Rusia atas kapal ini dan menganggapnya tidak memiliki kewarganegaraan yang sah. Dari Gedung Putih ini menyatakan Presiden Donald Trump akan terus menegakkan embargo terhadap kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela secara ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.